Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 8 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan, anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semua itu termasuk Bani Benyamin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, pernahkah kita memperhatikan asal-usul dari keluarga kita? Mungkin ketika saudara sekalian iseng tiba-tiba melihat, ada keinginan untuk melihat bagaimana sih asal-usul keluarga saudara sekalian. Jika kita menelusuri keluarga yang ada, kita akan menemukan berbagai kisah yang sangat menarik dari keluarga-keluarga kita. Ada yang membuat bangga, ada juga yang membuat mungkin kita merasa sedih karena ada beberapa anggota keluarga yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan banyak yang lainnya. Kita bisa melihat begitu sangat kompleks keluarga itu sendiri. Semua itu, saudara, adalah bagian dari kenyataan hidup yang menyadarkan kita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana setiap generasi dalam keluarga bisa bertahan dalam berbagai tantangan zaman. Demikian juga penulis kitab Tawarik menunjukkan pentingnya mengetahui garis keturunan, terutama saudara untuk memahami bagaimana Tuhan memakai orang-orang tertentu dalam sejarah umatnya. Kembali kalau kita melihat catatan tentang silsilah, bukan hanya kumpulan informasi. Nah, seringkali ketika kita baca firman Tuhan, kita menemukan silsilah, kita merasa enggan. Tapi silsilah-silsilah keluarga yang dicatat oleh firman Tuhan itu bukan hanya informasi, tapi menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, ini sangat penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meski mereka terkadang tidak setia, Tuhan tetap memegang janji-janjinya. Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat daftar keturunan Benyamin, anak Rahel dan cucu Yakub. Dikatakan bahwa keturunan Benyamin tidak hanya tinggal di Yerusalem, tetapi juga di kota lain seperti Gibeon. Dari silsilah ini muncul nama-nama penting dalam sejarah Israel. Salah satunya adalah Saul, raja pertama Israel yang berasal dari garis keturunan Kis, anak dari Ner. Juga disebutkan Yeiel dan Maakah yang merupakan keturunan Benyamin. Saudara sekalian, silsilah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, dari manapun latar belakangnya, bukan karena tempat mereka berasal, tetapi karena kehendak dan kasih karunia Tuhan itu sendiri. Bahkan penulis Tawarik mencatat bahwa keturunan Saul adalah orang-orang yang menjadi pahlawan, tokoh penting pada zamannya. Mereka pun adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Saudara sekalian, mungkin kita tidak tahu seperti apa sih keturunan kita nanti di masa depan. Namun satu hal yang sangat penting, bila kita hidup sebagai orang percaya dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan memakai kita serta keturunan-keturunan kita nanti untuk rencana Tuhan yang mulia. Saudara sekalian, sudahkah kita merenungkan warisan rohani yang sedang kita bangun dalam keluarga kita? Apakah generasi setelah kita akan melihat jejak iman yang kuat dalam hidup kita? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berkomitmen untuk menanamkan akan kebenaran Tuhan dalam keluarga kita, sehingga mereka melihat warisan-warisan iman yang sangat penting. Jangan biarkan nama mereka hanya tercatat dalam silsilah saja, tapi hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun biarlah hidup mereka melalui hidup yang kita wariskan, iman yang kita wariskan, dan hidup mereka senantiasa menjadi saluran berkat bagi generasi yang akan datang. Kiranya renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menolong kita untuk senantiasa melihat bahwa sebagai orang percaya, kita harus menanamkan nilai-nilai yang penting bagi keluarga kita. Dan jangan kita membiarkan keluarga kita hidup secara sembarangan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau menyapa setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa sebagai pribadi yang nantinya kami mungkin memiliki keluarga atau yang sudah mempunyai keluarga,
kami boleh menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan, sehingga keluarga kami, keturunan kami nantinya boleh membawa nilai-nilai yang benar itu, dan hidup mereka senantiasa menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berserah. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.